Bersama saya kembali, Kenti, dalam channel Inspirasi Kehidupan bersama My Family. Pak Luk, Yes. kemarin kita pernah berbicara, kita pernah berdiskusi tentang bagaimana cara menjodoh yang baik ini. Sekarang kita cerita tentang bagaimana sih pacaran. Tentu setelah cari pasangan, cari jodoh, kita kan pacaran ini. Sama-sama pernah muda nih Pak Luk. Saya juga pernah muda, Pak Luk juga pernah muda. Tentu kalau waktu lagi muda itu, kalau kita cerita pacaran itu kan banyak maunya Pak. Dan banyak yang berpikiran itu ke yang tidak sehat. Nah, bagaimana sih Pak Luk kalau kita mau berpacaran yang sehat dalam mengikuti Alkitab? Silakan Pak Luk. Bagus sekali, Kenti. Sebab kalau kita berbicara tentang berpacaran sesuai dengan Alkitab, sebenarnya kita harus saling mengenal dulu, yaitu dalam hal komunikasi. Jadi sebelum anak-anak muda zaman sekarang berpikiran dari segi appearance, penampilan, ya dan sebagainya, sebenarnya komunikasi dulu. Apakah komunikasinya itu sesuai? Tapi kalau Pak, kalau komunikasi sesuai, penampilan nggak mantap juga susah Pak. Nah, penampilan penting. Tapi penampilan itu setelah memiliki link chemistry dalam komunikasi yang baik. Sebagai contoh, Kenti, kalau prianya itu dia sudah S3 doktoral, tapi kalau pasangannya masih SD secara pendidikan, tidak akan nyambung. Saya juga S3. Ya. S3 saya SD, SMP, SMA. Pak Luk. Jadi seperti ini, Kenti. Contoh ya, kalau prianya itu, bahasanya tinggi. Waktu bicara, pakai dong interpretasi yang bagus. Yang wanitanya pikir, loh, saya diminta beli sambal terasi. Saya belum beli itu di pasar. Nyambung. Harus nyambung. Dulu saya juga sering cerita gini. Pak Luk, sewaktu masih muda itu, nanti kalau saya punya pasangan itu, saya mau cari yang sama dong gitu loh. Jadi dari segi segala sesuatunya imbang gitu loh. Saya tidak mau tuh nanti kita cerita tentang yang lain, dia cerita tentang kangkung dari pasar, itu jadi masalah nanti. Tetapi kalau kita ketemu orang begitu, contoh ini Pak Luk, kalau kita ketemu orang kita pacaran, tapi kalau dari segi apanya itu kurang pas, ke komunikasi kurang pas, itu apakah bisa dalam berpacaran, atau kita harus kembali lagi nih ke Alkitab, bagaimana cara berpacaran yang baik gitu loh. Menurut Pak Luk itu apa sih yang harus dilakukan kalau kita ketemu hal-hal begini? Ya, jadi tadi kita bahas dari segi pendidikan ya, jangan ada gap. Lalu yang berikutnya itu adalah dari segi chemistry di dalam berhubungan. Personality type. Contohnya kalau ada yang personalitinya merah alias dia sangat dominan, dia lebih cocok bertemu sama personality yang hijau, yang tenang, pendamai. Sebab kalau sama-sama merah, dominan, api dengan api, sudah tahulah apa yang terjadi nanti. Jadi ring tinju. Jadi arena tinju dan konflik. Ya, benar. Jadi itu memang harus sangat diperhatikan ya. Betul. Kalau kita tidak ketemu yang beginian, Pak Luk, yang memang tidak seapa dengan kita, apakah kita harus menunggu? Apakah kita karena di depan ini sudah kita merasa sudah cocok, ya udah kita sambar aja. Karena anak muda kan selalu gitu, Pak Luk, nyambar. Itu penting, Kenti. Dalam istilah kita hari ini, jangan banting harga. Jangan spesial diskon. Apalagi cashback. Ternyata dalam pacaran juga ada namanya diskon, ada cashback. Overall ada nggak nih Pak? Ya, bisa aja. Bisa aja. Tapi Tuhan ajarkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya kita ini manusia yang precious, yang berharga, ibarat etalase showroom. Ini sesuatu yang berharga, sehingga kita harus menjaga dalam hal ini. Jadi itu beberapa tip untuk berpacaran yang baik,
di dalam disesuaikan dengan prinsip Alkitab ya. Benar ya Pak Luk ya? Benar. Oke, terima kasih Pak Luk. Demikian Sobat My Family, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel kita, Inspirasi Kehidupan. Salam hebat, My Family, God bless you.